Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah IAD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Johan MPD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, hakikat nilai, norma, moral, dan hukum. Sebelum kami memasuki ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Paulina Hania dengan MPM 23250004, Arsya Aulia dengan MPM 23250072, dan yang ketiga saya sendiri Nasya Alisa Fitri dengan MPM 23250073, dan yang terakhir rekan saya Ridho Mai Nasruddin dengan MPM 23250087. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul hakikat nilai, norma, moral, dan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai. Nilai dapat diartikan kualitas dari sesuatu atau harga dari sesuatu yang diterapkan pada konteks pengalaman manusia. Nilai dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, nilai estetika, yang kedua, nilai etika. Apa itu nilai estetika? Nilai estetika adalah keindahan atau sesuatu yang bisa dinikmati oleh manusia. Sedangkan nilai etika adalah perbuatan atau akhlak yang kita lakukan kepada orang lain. Noto Negoro dalam bagian mengatakan bahwa nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material. Nilai material adalah sesuatu atau segala sesuatu yang berfungsi bagi manusia untuk jasmani mereka. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Di sini saya menyebutkan 5 fungsi dari nilai di kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai faktor pendorong, maksudnya nilai yang berhubungan dengan cita-cita dan harapan. Yang kedua, sebagai alat untuk menjadi solidaritas atau menjaga solidaritas. Yang ketiga, petunjuk arah yang berkaitan dengan berpikir. Yang keempat, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang terakhir, benteng perlindungan untuk menjaga stabilitas budaya dan masyarakat. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu norma. Norma yaitu pencerminan dari kehendak suatu masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku anggota masyarakat, dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan tingkah laku yang tidak disetujui. Pilihan itulah yang kemudian akan menjadi norma dalam masyarakat. Norma memiliki 2 arti. Yang pertama yaitu peraturan atau ketentuan yang mengikat semua warga masyarakat. Yang kedua, aturan yang baku atau ukuran untuk menentukan sesuatu. Norma merupakan suatu acuan atau patokan yang diterima secara umum. Nah, jangan salah lagi. Baik secara sukarela maupun tidak. Untuk menilai seseorang atau sesuatu benar atau salah suatu perbuatan, norma berguna untuk menilai baik buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. Namun, sebuah norma bisa bersifat objektif dan subjektif. Norma yang bersifat objektif yaitu norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya. Sedangkan norma yang bersifat subjektif yaitu norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Oke, kemudian terdapat beberapa norma dalam masyarakat, diantaranya yaitu 1. Norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma hukum, yang keempat norma sosial. Kemudian norma memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya 1. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Untuk yang kedua,
untuk mengatur Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Apa sih yang kita tahu tentang moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos yang artinya kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, moral dapat diartikan sebagai ajakan baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, dan kewajiban dan sebagainya. Nah, dalam buku yang berjudul Etika karya Bergman mengatakan, moral merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang diberikan kepada seseorang atau kelompok agar melakukan suatu perbuatan yang baik atau buruk. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari moral. Antara lain, yang pertama itu untuk memotivasi manusia agar bersikap dalam kebaikan. Yang kedua, untuk menjaga hubungan sosial antar manusia. Yang ketiga, untuk mewujudkan harkat dan martabat seseorang. Dan yang terakhir, untuk memberikan wawasan masa depan agar lebih banyak berpikir daripada bertindak. Terima kasih. Materi selanjutnya, ya ini adalah hukum. Apa sih hukum itu? Jadi, hukum itu adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang diresmikan oleh penguasa ataupun pemerintah, serta larangan-larangan yang mengurus tentang tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Dengan kata lain, bahwa hukum itu berisi larangan-larangan dan perintah-perintah serta sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Nah, adapun beberapa fungsi dari hukum, yang pertama adalah sebagai alat pengatur tata tertib dalam suatu hubungan masyarakat. Yang kedua, yakni sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang ketiga, itu ada sebagai alat penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, itu sarana penegak pembangunan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Adapun tujuan dari hukum itu untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram di masyarakat. Dengan kata lain, untuk mengatur perilaku individu, menjaga stabilitas sosial, serta memberikan landasan bagi penyelesaian konflik dan penyelamatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.